Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Nurjayani, NIM 2010421034. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, pembubaran atau penyelamatan. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Kasus ini menarik untuk dianalisis dengan fokus pada alternatif solusi penyelesaian bagi perusahaan. Apakah pembubaran atau penyelamatan? Perusahaan dapat melakukan pembubaran karena valid atau pemerintah dapat melakukan penyelamatan melalui privatisasi bailout dalam bentuk penyertaan modal negara, pembentukan holding BUMN, asuransi, atau akuisisi. Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya telah menyita perhatian publik. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 31 Desember tahun 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tanggal 21 Agustus 1984. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis solusi apa yang dapat ditempuh pemerintah untuk Jiwasraya. Apakah dilakukan pembubaran atau penyelamatan? Kronologi kasus Jiwasraya. Kondisi keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya sebenarnya mulai terpuruk sejak tahun 2002 akibat krisis ekonomi hingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Berikut kronologi kondisi keuangan Jiwasraya sejak tahun 2002 sampai 2019. Tahun 2002, insolvensi cadangan lebih kecil dari seharusnya, 2,9 triliun. Tahun 2004, insolvensi dengan resiko bailout menjadi 2,76 triliun. Tahun 2006, ekuitas perusahaan negatif 3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. Tahun 2008, defisit perusahaan 5,7 triliun. Kemudian Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan reasuransi penyelamatan jangka pendek untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. Tahun 2009, defisit perusahaan 6,3 triliun dan melanjutkan skema reasuransi. Tahun 2010, perusahaan melanjutkan skema reasuransi. Tahun 2011, perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan surplus 1,3 triliun. Tahun 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK meminta perusahaan menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. Tahun 2013, perusahaan menyampaikan alternatif penyihatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan, revaluasi menjadi 6,56 triliun dan mencatat laba 457,2 miliar. Tahun 2014, peningkatan penempatan dana di saham dan reksadana, terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Tahun 2015, hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita serta kewajiban di bawah realita. Pada tahun 2016, OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi.
Tahun 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi. Tahun 2018, OJK mengenakan denda administratif 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2017. Tahun 2019, aset Jiwasraya tercatat 23,26 triliun, kewajibannya 5,5 triliun. Nilai ekuitas negatif 27,24 triliun dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat 15,75 triliun. Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai 12,4 triliun. Pembubaran atau penyelamatan sesuai pasal 142 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan valid berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kevalidan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dalam keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Alternatif solusi lainnya adalah jika pemerintah akan menyelamatkan Jiwasraya, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu privatisasi. Yang kedua, bailout dana talangan dalam bentuk penyertaan modal negara dari APBN dan pembentukan holding BUMN asuransi. Privatisasi dilakukan dengan tetap menjaga pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas di atas 50% dengan kebutuhan dana 32 triliun. Namun demikian, untuk melakukan privatisasi, kondisi keuangan Jiwasraya harus dalam keadaan sehat sehingga memiliki nilai jual tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar. Upaya penyelamatan Jiwasraya melalui cara bailout dengan BUMN perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat ini, rencana pemindahan ibu kota negara yang sedang menjadi fokus pemerintah tentunya membutuhkan biaya besar, sedangkan kondisi pemerintah negara dari pajak belum optimal. Pemerintah masih membutuhkan dana di luar APBN untuk merealisasikan program pembangunan. Apabila penyelamatan Jiwasraya dilakukan melalui holding BUMN asuransi, maka harus memperhitungkan kemampuan holding BUMN asuransi tersebut untuk menyerap obligasi Jiwasraya sekitar 4-5 triliun saat ini. Upaya yang sedang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pembentukan holding BUMN asuransi. Reformasi industri asuransi. Belajar dari kasus Jiwasraya. Reformasi lembaga keuangan non-bank LKNB, kasusnya industri perusahaan perlu dilakukan. Reformasi mencakup antara lain A. Pengaturan, B. Pengawasan, dan C. Manajemen resiko. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada LKNB, khususnya perusahaan asuransi, pemerintah mencatat reformasi lembaga keuangan non-bank dilakukan terakhir kali pada tahun 2000-2005 untuk menyesuaikan kondisi keuangan pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998. Sedangkan Asosiasi Asuransi Jiwa
Asuransi Jiwa Indonesia berpandang agar reformasi asuransi tepat sasaran. Perlu program insurance teknologi dan kampanye nasional peningkatan kesadaran berasuransi. Kasus salah kelola pada BUMN Jiwasraya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, khususnya OJK, dalam mengatur dan menata industri perasuransian ke depan dan mengambil solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Penyelamatan dana nasabah dan investor merupakan upaya yang mendesak untuk dilakukan pemerintah. Ke depan perlu terus dilakukan pengawasan intensif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya industri perasuransian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.